Assalamualaikum. Kemarin kita udah bahas pentingnya sinyal survival. Begitu itu berhasil kita picu dengan kencang, ya udah sel-sel tubuh kita yang cerdas, mereka akan sama-sama mikir sendiri dan akan gotong royong setuntasnya untuk mempersehat dan memperkuat tubuh kita. Ilmunya kayak ilmunya petani kemarin itu, atau filosofi buhir yang dulu pernah kita ulas juga. Kalau Dr. David Sinclair bilangnya ya ini sebagai fenomena hormesis itu. Hormesis atau apa sih dia itu bilangnya? Gemblengan-gemblengan yang gagal membunuh kita itu bakalan bikin kita lebih kuat. Kemarin kita udah bahas ya, ada 11 macam lah ya yang bisa memicu atau ngegas alarm survival di tubuh kita. Tapi kemarin baru sekilas lintas saja. Yuk sekarang kita ulas satu persatu supaya lebih jelas. Pertama, puasa atau fasting. Ini bisa intermittent fasting, syukur-syukur bisa extended fasting. Ini udah jelas dan udah sering lah ya kita bahas. Dan kita mesti juga menghindari overeating atau kebanyakan makan, karena yang kebanyakan makan itu seringnya malah jadi cepat tua, cepat usur, kurang ada sinyal survival. Keduanya itu bisa pakai pancingan hipoksia itu. Hipoksia ini terkait dengan pernapasan dan asupan oksigen. Kita dibikin ngos-ngosan, pas-pasan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen. Ini bisa dengan olahraga atau olah nafas, bisa juga pakai alat-alat canggih. Ini cenderungnya akan efektif karena oksigen itu soal hidup matinya kita. Yang ketiga itu pancingan hidrasi, pembatasan asupan cairan atau air. Antara lain ini bisa dengan fasting yang sifatnya dry fasting tanpa minum, atau bisa juga cara lain. Cenderungnya enggak seakut atau sekencang pembatasan oksigen hipoksia tadi, tapi air itu kan juga pokok ya untuk mensustain kehidupan. Ini persis cara-cara petani juga nih. Kalau buah-buahannya mau dibikin manis, nggak boleh tanaman itu kelewatan dikasih air. Mesti dibatas-batasin, dibikin pas-pasan aja lah ya. Yang pada nanam buah mesti udah pada tahu nih. Terus yang nomor 4, latihan beban kombinasi. Latihan beban dikombinasi dengan latihan-latihan lain serangkaiannya. Itu juga bisa kasih sinyal ke tubuh kita akan kerasnya tantangan kehidupan dan perlunya penguatan-penguatan. Yang kelima, bisa pancingan kondisi ekstrim. Bisa dengan suhu panas sauna atau panasnya hawa gurun kalau pas lagi haji umroh kayak gitu. Atau paparan sinar matahari, inframerah, atau rendeman di air dingin, atau kumbu panas dingin kayak yang di Jepang itu, atau kondisi lain ya, pokoknya yang sifatnya itu mengkomunikasikan keadaan yang lebih dari biasanya kepada tubuh kita demi agar dia terpancing untuk memperkuat dirinya. Nomor 6 itu pakai asupan toksik yang terukur, berupa suplemen atau apalah gitu ya. Kayak misalnya polifenol tuh yang sering disebut oleh para pakar. Ya bisa ngegas autofagi. Itu kan asli-aslinya racun tumbuhan tuh. Kalau kita rutin ke asup polifenol secara terukur, dia itu bisa jadi gemblengan yang memicu survival mode, bisa ngegas autofagi, asalkan tentunya ini nggak kelewatan. Kalau kasup toksik kelewatan ya bisa juga sih orangnya terus melet. Innalillahi. Yang ketujuh itu penyetelan atau terapi hormonal. Hormon tertentu itu secara langsung mengkomunikasikan alarm survival. Contoh nih, hormon grelin yang sekaligus penanda lapar. Yaitu semacam alarm survival sekalian. Sehingga yang jarang ngerasain lapar, jarang kelimpahan grelin, itu biasanya otomatis healing di tubuhnya, kelasnya lemot atau kendor. Adenosin juga bisa nih. Adenosin itu muncul dari kelelahan kita. Dia akan memicu rasa mengantuk. Yang makin lama makin berat, lalu dia akan bikin kejang healing saat kita tidur. Contohnya seperti itu, dulu pernah kita ulas juga. Yang ke-8, bisa juga pakai direct bioinstruction nih dengan pendekatan bioteknologi atau bioelectricity yang canggih gitu. Yaitu kalau kelak kita bisa berhasil memahami dan mendekripsikan bahasa atau sinyal-sinyal bioelectricity dan sinyal-sinyal otak saraf kita. Nah, kalau yang ini para dokter masih terkepala sih ya. Salah satu pakar top yang dulu kita bahas di bidang ini, Dr. Michael Levin. Walaupun dia baru di hewan-hewan lab aja, tapi dia udah berhasil tuh mengenali sinyal-sinyal bioelectricity dari kodok tertentu, sehingga kalau kaki si kodok itu dibikin buntung, diputus, bisa ditransmisikan lagi sinyal healingnya sedemikian rupa, sehingga tubuh si kodok itu terus gotong royong menumbuhkan lagi kaki baru secara sempurna. Ada yang coba-coba nih pakai stimulasi gelombang otak juga, yang seakan memberikan sugesti gitu kepada otak ya, mendorong tidur kita lebih pules, yang kelas deep sleep porsinya jadi lebih besar, dan seterusnya. Terus ini nomor 9 ya, terkait dengan itu bisa juga pemunculan luka, pain, atau cedera yang terukur. Ini penggiringan yang terkait bioinstruction juga, dan udah ada dari lama tuh. Misalnya ya, metode tusuk jarum, atau ada pijat atau pelintiran metode tertentu, atau ada yang nyiptain roller gitu ya.
yang menancapkan jarum-jarum kecil di kulit kepala, kulit mana gitu, untuk memancing healing atau numbuhin akar-akar rambut yang baru, dan seterusnya. Olahraga berat itu juga sebetulnya tanpa kita sadari dia menimbulkan cedera dikit-dikit tuh di otot, yang ujungnya memancing healing dan penguatan. Kayak gitu deh kira-kiranya. Orang habis sakit itu bisa cenderung lebih kuat juga kan ya, kalau beneran tubuhnya itu mendapatkan hikmah dari penyakitnya. Nah, tapi bisa juga malah ambiar, gara-gara keserang jantung gitu ya. Orang terus jadi rajin olahraga, jadi nyetop rokok, jadi disiplin diet, terus belajar tiada henti. Ujungnya malah sehat. Orang yang cedera tulang belakang parah, itu untuk menghindari kelumpuhan. Ada juga tuh metodenya yang justru cederanya itu mesti dipelihara, nggak segera diredam atau disembuhkan. Orang main gitar gitu ya, terus dan terus secara intensif, ujung-ujung jarinya sakit terus tuh. Setelah sakit, terjadi kuat, kapalan. Nah, you get the idea lah ya dari bagian yang ini. Balik lagi ke petani-petani itu. Tanaman yang diinginkan buahnya banyak dan manis, itu kadang mesti dipangkas-pangkasin, di-trimming, dikasih stres, daunannya dikurangi, supaya dia mendapatkan sinyal survival. Nomor 10 nih, bisa juga pakai penyetelan atau terapi gut microbiome. Ini lebih gampang nih daripada yang biletek tadi. Dilakukan penggiringan mikrobiota di perut, ke atas sejumlah dokter, sejumlah pakar. Gut microbiome ini otak kita yang kedua. Kalau digiring dengan tepat, dia akan menyuruh otak kita yang beneran ya, dalam tanda kutip, untuk kasih instruksi healing kemana-mana, untuk kasih sinyal survival kemana-mana. Nomor terakhir, bisa juga pakai peer pressure atau social pressure. Giringan itu juga bisa dimunculkan dengan menyerang sisi psikis. Orang yang kena mental tuh, kalau dipancing dengan tepat, kepeduliannya terhadap kesehatan dan tekad sehatnya bisa berlipat ganda. Mudah-mudi gitu ya. Begitu melihat bahwa yang peduli sehat itu dalam keseharian banyak mendapat kemanfaatan, wah, mereka jadi pengen juga tuh, getol untuk menjalani laku-laku sehat. Wih deh, kemarin teman gue bobotnya sepintal, kok sekarang bisa langsing semua kayak gitu ya? Wah, kalau dia bisa, gue juga mesti bisa dong. Nah, sering kan ya, kita dengar yang kayak gitu, terpengaruh oleh sekeliling lingkungan pergaulan sosial kita. Tapi ini bisa juga sebaliknya. Wah, ngapain kita pusing-pusing soal kesehatan? Seruduk aja lah terus. Dokter-dokter ahli yang jenis-jenis saja. Kemarin ada yang meninggal tuh, kena serangan GERD. Ahli jantung aja, ada yang meninggalnya gangguan jantung. Ahli paru, dia sendiri malah sesekali ngerokok. Rokok menyan lagi, gubrak. Semuanya juga kayak gitu ya. Jurus lain pun sama. Kalau setelannya nggak pas, bukan yang arah kesehatan penguatan, malah jadi bumerang. Tapi saya kira sampai di sini dapat paham lah ya yang kita maksud. Oke lah, gitu dulu untuk sekarang. Terima kasih.